Ini Bang Minola. Bang Minola nih postingannya nih 12 menit yang lalu. Tuh, ya Bang Minola. Bang Minola bilang, ketika fakta dan kebenaran itu terucapkan, memang akan menyakitkan untuk orang yang sedang menutupi kebenaran dengan kebohongan dan pemutar balikan fakta. Namun akan melegakan dan menyenangkan bagi orang yang menyukai fakta dan kebenaran. Apakah Anda setuju? Ya, setuju Bang, aku tulis dulu. Setuju Bang Minola. Jadi selama ini tuh memang mau ada yang ditutup, makanya selalu nyebut kata aib ya. Ya, selalu menyebut kata aib. Baik dari pihak pengacaranya maupun dari pihak pendukung mantan istrinya si RO ini, si Ruben ini. Ya, selalu bilangnya aib, aib, aib. Padahal yang mengangkat pertama kali di sosial media juga ya pihak mantan istri. Itu loh yang gue bingung. Seperti orang yang amnesia gitu. Begitu semua faktanya dibuka, pada saat harus ada jelas dong pembelaan, nggak mungkin dong kita diomongin terus di sosial media, terus kita diem aja, padahal faktanya sebenarnya tidak seperti itu gitu loh. Dibilang nggak bayar sekolah anak, nggak mau lagi nih ngirim uang, padahal sudah ditransfer 75 juta. Tapi terus marah, ngambek. Oke, kita putar faktanya ya. Yang mau dengerin coba boleh dong sayangku tap-tap layarnya lagi yang kencang sayang. Jualannya nanti dulu ya. Kita bahas fakta dulu ya sayang. Boleh ya? Mau kan? Mau, oke kakak Rudia. Ayo lagi sayang. Oke, baiklah. Jadi, ini kan udah ada, menurut gue sih suatu pengumuman ke publik yang dilakukan oleh mantan istri RO yang berat sebelah. Jadi ada semacam apa ya, tindakan yang dilakukan oleh si mantan istri RO untuk membuat pengumuman bahwa dia dan anak-anak RO ini tidak dipenuhilah gitu ya kewajiban yang harus dibayarkan oleh si ayah RO dan menjadi hak dari anak-anaknya RO seperti itu ke masyarakat, sehingga menimbulkan kita ini kaget gitu loh, termasuk gue kaget gue loh, masa sih RO nggak bertanggung jawab seperti itu, masa iya, oh ini nggak dibayar nih, tidak, bapak yang tidak bertanggung jawab, ada debt collector datang ke rumah, anak-anak juga nggak ditransfer lagi uangnya, padahal udah di dalam perjanjian sudah ada. Kita lihat perjanjiannya seperti apa. Ada yang namanya akta perjanjian setelah bercerai. Oke, kita buka dari Bang Minola ya. Kita buka dari Bang, kita buka-bukaan aja, oke? Jadi kan sama-sama enak. Situ bisa pengumuman di masyarakat, kita juga bisa memperlihatkan apa faktanya ya. Enaknya gitu saya kalau ada jejak digital. Makanya kalau nggak mau viral, jangan dibikin berita viral gitu loh sayang ya.
Ketika kami mengikuti untuk tidak membayar dituduh lagi ketika kami mengikuti untuk tidak membayar 105 juta. Apakah dia bilang terima kasih? Komplain juga. Akta 39. Akta 39, dengerin. Akta 39 ya. Mantan istrinya RO ya. Yang yang pilih. Emang kamu siapa? Pembantu RO ya? Oh ya? Kau siapa? Pembantu dari mana kau juga? Kau pembantunya siapa? Pembantu yang bisa membantu untuk melancarkan segala macam usaha untuk menagih kepada RO gitu? Ya? Kau pembantu siapa? Kau pembantu Sarkawi saat pesugihan. Lanjut ya, biar terbakar panas itu. Apa yang diatur di sini? Yang membuat masih adalah Yang membuat draftnya adalah mantan istri. OMG. Yang membuat draft mantan istri. Buset. di pasal 1 ayat 4 itu ya itu tidak disampaikan juga mengenai masalah besarnya karena dia nggak mau, memang Pak juga nggak maunya yang seperti ini 200 300 gitu loh. Jadi memang nggak dia cantumkan, ini nggak kami koreksi loh. Itu loh dari dia gitu loh. Isinya memang seperti itu, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan jenjang pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pihak pertama ya. Dengan syarat pihak kedua wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak pertama dengan mendiskusikannya terkait biaya-biaya yang diperlukan oleh pihak pertama tersebut. Jadi kan ini ada. Itu memang bukan yang nggak mau. Dia juga nggak mau gitu loh. Justru munculnya angka pokoknya itu dalam tagihannya dia gitu loh. Selalu dia sampaikan ya keuangan 75 juta. Ini kan dia uang ini. Tapi tidak dianggap juga di dalam akta. Oh, dia yang bikin sendiri biaya pokok anak 75 juta. Pinternya kau ya. Mantan istrinya RO ini pinter banget kau ya. Jadi di dalam akta 39 nggak ditulis itu berapa-berapanya, anjir. Gitu. Gua ulang. Kau pengikut-pengikutnya, dengerin ya. Buka ya telinga kau. Maka dia bilang terima kasih. Komplain juga. Ada 39. Notarisnya yang pilih S. Notaris yang pilih S di akta 39. Lanjut. Satu di sini yang membuat draftnya adalah S. Dan di sini di pasal 1 ayat 4 itu ya itu tidak disampaikan juga mengenai masalah besarnya karena dia nggak mau, memang juga nggak maunya yang seperti ini 200 300 400 gitu loh. Jadi memang nggak dia cantumkan, ini nggak kami koreksi loh. Gitu loh dari dia gitu loh. Isinya memang seperti itu, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan jenjang pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pihak pertama ya. Dengan syarat kedua wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak pertama dengan mendiskusikannya terkait biaya-biaya yang diperlukan oleh pihak pertama tersebut. Jadi kan ini ada. Jadi memang hukum kita nggak mau. Dia juga nggak mau gitu loh. Justru munculnya angka pokoknya itu dalam tagihannya dia gitu loh. Selalu dia sampaikan ya keuangan 75 juta. Ini kan dia uang ini. Tapi tidak diatur juga di dalam akta gitu loh. Nah, ketika kami mengikuti untuk tidak membayar 105 juta, apakah dia bilang terima kasih? Komplain juga. Terus kenapa harus ditransfer? Tapi kan nggak tahu. Mungkin karena ngambek yang di tanggal di Desember cuma dibayar 75 juta, di Januari nggak ada permintaan lagi. Ya Allah. Keluar. Mobil nggak membayar lagi. Tapi itu Oh, jadi harus dia yang nagih. Tapi Januari ngambek karena Desember cuma dikasihkan 75 sesuai dengan pokoknya anak-anak yang si mantan istri udah tentukan sendiri tuh. Ngambek lah Desember bukan ratusan 200 300 juta itu kan nggak.
dari 2024 cerainya bulan apa September sampai di Desembernya dikasih 75, ngaco, nggak terima kasih, nggak apa, kesel mungkin. Januarinya langsung bilang nggak dapet pembayaran dari si Ruben, padahal Ruben nunggu ya make anak-anak buat bikin tagihan yang di reimburse. Anjir, mantap kali kau, mantap kali kau, sadis ya. Oh gitu caranya, kayak gitu caranya. Nggak ada permintaan lagi. Keluar. Ruben juga tidak memberikan nafkah tuh. Kami tunggu. Dan kemudian kita mari kita diskusikan. Janganlah buru-buru cuma bilang Ruben tidak memberikan nafkah. Jadi nggak diatur dalam putusan. Ketika akta itu dibuat oleh mereka berdua, walaupun usulannya semuanya mayoritas dari pihak S juga nggak cantumkan. Nah sekarang dibilang saya hanya kebagian atau ngomong gini yang masih diamburkan loh. Yang milih ini dia kok. Yang milih dia. Yang ngatur-ngatur Ruben dapat apa dia dapat apa dia kok. Astagfirullah. Janganlah dibilang bahwa ini adalah kemauannya kita. Tidak. Kemauan kita itu apa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua 50-50. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau selesaikan nanti hitung-hitungan. Tapi maunya dia seperti ini. Ya Allah. Itu memang aset yang dia pilih. Rumah Cilana dan rumah Didin Baru. Unit rumah yang tadi dibilang hanya dapat satu, ternyata dapatnya lebih dari satu. Ini kan bohong-bohong seperti ini kan. Ya Allah. Siapa nih Pak? Berapa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua 50-50. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau selesaikan nanti hitung-hitungan. Tapi mau dia seperti ini. Itu memang aset yang dia pilih. Rumah Cilana dan rumah Didin Baru. Yang sekian unit rumah yang tadi dibilang hanya dapat satu, ternyata dapatnya lebih dari satu. Ini kan bohong-bohong seperti ini kan. Ini kita bukan menjatuhkan siapa-siapa nih Pak. Nggak kita kurang, nggak kita tambahin, nggak ada untungnya kok. Jadi kami mengikuti untuk membayarkan duit juga. Kirain dapat cuma satu, nggak taunya dapat lebih dari satu. Rumah itu dipilih sama dia sendiri. Akta 39 dia juga yang bikin, dia yang nunjuk notaris. Tapi lu yang merasa tersakiti, lu tuh gimana sih? Astagfirullahalazim, perempuan pinter banget. Gue pengen belajar dong dari elu dong. Gimana caranya ya bisa begitu perempuannya? Woman, support woman. Astagfirullahalazim. 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 Ya Allah ya Rob, kok iso kaya ngono wonge rek. Janumen. Jadi ternyata ya, menurut faktanya bahwa terakhir itu RO sudah mentransfer kebutuhan pokok anak 75 juta di bulan Desember. Ditransfer yang pokoknya, ya sudah. Tapi ternyata di dalam perjanjian akta 39 yang dibuat dan dipilihkan notaris juga oleh si mantan istri, di situ sengaja tidak ditulis di pasalnya berapa-berapanya, nggak ditulis. Hanya disebutkan bahwa biaya-biaya itu nanti yang akan dimintakan. Jadi terjadilah itu deretannya, Bo. Ada biaya ART masuk, listriknya setengah masuk, biaya supir masuk, bayar buah masuk, bayar makanan, tisu, sampah masuk, kredit card masuk. Berapa jumlahnya? 245 juta, 260 juta. Walet untuk bikin kulit kinclongnya CEO
Masuk, Pak Eko. Ya, masuk balet, masuk balet. Ya kan? Ayahnya. Ayahnya. Makanan jaing masuk, betul. Buset, makanan jaing pun dimintain juga. Guguk untuk guguk juga. Yang bayar juga kan ayahnya. Jaingnya anaknya. Piaraan anaknya. Itu plastik sampah anaknya.